Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di PH Channel, saluran dengan konten-konten petualangan. Bagi yang baru menemukan channel ini, segeralah klik tombol subscribe dan juga gambar loncengnya, serta kasih jempol juga. Ya, assalamualaikum guys. Kali ini PH Channel ada di Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Ini di daerah pantai. Dan terlihat gambar itu adalah Pulau Timang. Kita akan cerita sejarahnya. Sejarah jembatan gantung Pulau Timang. Oke, simak ya sampai selesai agar tidak gagal paham. Karena di sini akan saya jelaskan secara tuntas, segamblang-gamblangnya. Pantai Timang merupakan salah satu pantai yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Tepatnya di Kecamatan Tepus, Kelurahan Purwodadi, Winangun, Padukuhan Donggolan. Pulau Timang, atau Pulau Panjang, dikenal sebagai tempat terbaik untuk berburu lobster oleh masyarakat desa Purwodadi. Pantai Timang dan Pulau Panjang terhubung melalui kereta gantung atau gondola yang digerakkan pada tali yang menghubungkan antara pantai dengan puncak pulau. Masyarakat sekitar biasa menggunakan kereta gantung tersebut untuk pergi memancing ikan dan lobster di Pulau Panjang. Awalnya pantai ini bukanlah merupakan sebuah lokasi wisata. Pantai Timang hanya digunakan nelayan untuk mencari lobster di sekitar pantai, khususnya di Pulau Timang atau Watu Panjang. Untuk mencapai ke Pulau Timang, nelayan setempat membuat sebuah gondola sederhana untuk digunakan sebagai alat transportasi mereka dalam menyeberangi selat kecil yang memisahkan Pulau Timang. Area laut Pulau Timang dan sekitarnya banyak terdapat habitat lobster, udang laut raksasa yang harganya mahal. Dan daerah ini merupakan penghasil komoditi lobster yang terkenal sejak dahulu. Asal mula keberadaan gondola di Pantai Timang adalah pada awal tahun 1997, di mana ada kapal nelayan dari Pantai Siung yang melalui ganasnya ombak di sekitar Pulau Timang. Nelayan dari Pantai Siung tersebut adalah pencari lobster dan ternyata berhasil menangkap banyak lobster. Mulai saat itu warga sekitar Pulau Timang pun ikut-ikutan mencoba menangkap lobster di Pantai Timang. Salah seorang di antaranya mulai berpikir bagaimana caranya untuk memasang perangkap di Pulau Panjang, tanpa harus membelah ombak seperti yang dilakukan oleh nelayan dari Pantai Siung. Lalu muncul ide untuk membuat kereta gantung atau semacam gondola untuk dipasang di Pantai Timang, namun menggunakan tenaga manual, yaitu ditarik oleh manusia. Setelah memantapkan rencananya itu, akhirnya beberapa warga yang sepakat mulai membangun kereta gantung manual tersebut. Keenam orang, yaitu Sartono dan kelima temannya, terus melanjutkan pembuatan gondola dengan tidak memperdulikan besarnya ombak. Dengan menggunakan kapal, keenam orang mulai menyeberang menuju Pulau Panjang dengan menarik beberapa kayu menggunakan tali tambang untuk dibuatkan tiang penyangga. Tiang penyangga ini nantinya akan digunakan untuk mengkatrol kereta gantung dari seberang. Pembuatan kereta gantung yang memakan waktu sekitar 2 minggu ini akhirnya rampung dan resmi dioperasikan pada akhir tahun 1997. Mereka yang terlibat dalam pembuatan kereta gantung adalah Wawan, Warsito, Senen, Siswanto, Tukijan, dan Sartono, semuanya nelayan warga sekitar Pulau Timang. Pada awal pengoperasian kereta gantung ini, Siswanto sempat ragu karena selain peralatan sederhana yang hanya mengandalkan tenaga manusia, namun hingga lebih dari 20 tahun digunakan, hampir tidak ada satu musibah pun. Dan seiring berjalannya waktu, penghasilan para pencari lobster tersebut mulai membuahkan hasil. Bahkan banyak pula yang ikut menjadi pencari lobster. Berita tentang lobster dari Jogja pun mulai mencuri perhatian publik kala itu. Mereka penasaran bagaimana dan di mana lobster-lobster tersebut ditangkap.
Dan ketika ada sebuah stasiun televisi nasional membuat film dokumenter tentang lobster dari Jogja, barulah nama Pulau Timang dan Pantai Timang menjadi makin terkenal. Dalam film dokumenter tersebut digambarkan secara real bagaimana proses pencarian lobster di tengah ganasnya ombak Pantai Timang. Dan kisah itu terus bergema ke semua orang, hingga ke luar negeri, di mana lobster dari Pulau Timang diekspor. Ada banyak orang yang sengaja datang ke Pulau Timang untuk melihat sendiri bagaimana lobster-lobster itu ditangkap. Mengingat harganya yang super mahal, 1 kilo bisa sampai setengah juta. Sejak saat itu secara tidak resmi, Pulau Timang telah menjadi tempat wisata, terutama wisata petualangan, karena lokasi yang terpencil dan jalan menuju ke sana sangatlah menantang, belum diaspal. Terlebih lagi kala sebuah televisi Korea, yang menayangkan acara variety show, Running Man, mengambil syuting di Pulau Timang, maka makin viral dan ngehitslah Pantai Timang dan Pulau Timang. Dan itu terjadi pada tahun 2017, setelah itu, dibangunlah jembatan gantung Pulau Timang, di samping jalur gondola. Biasanya para nelayan lobster ini memasang perangkap di Pulau Panjang pukul 16 waktu Indonesia Barat dan baru diambil subuh pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di sini kami menggunakan 9 laker dan setiap hari, kami selalu memeriksanya. Untungnya, selama hampir 18 tahun digunakan belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau memang sudah saatnya nanti dipanggil Gusti, yo wis. Toh juga semua orang nanti akan kembali ke hadapannya, hanya tinggal menunggu waktu saja. Ujar Siswanto, salah satu pelopor pembuatan gondola Pulau Timang. 3 tahun pertama, Sartono dan kawan-kawan berhasil mengangkat 35-50 kg lobster per hari. Pada saat itu harga lobster masih sangat murah, sekitar Rp15.000 per kilo saja. Banyaknya wisatawan yang penasaran ingin merasakan langsung menaiki kereta gantung tersebut, membuat Siswanto dan kawan-kawan kemudian mematok harga untuk menyeberang ke Pulau Panjang. Tarifnya variatif, dari Rp75.000 sampai Rp150.000 untuk satu orang. Jika untuk keperluan lain, semisal syuting dari televisi, atau lainnya, tarifnya lebih tinggi. Namun semua tetap bisa nego. Dan, bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Timang, rutenya yang cukup sulit, jika tetap ingin terus mengendarai kendaraan langsung ke lokasi, bisa. Namun, jika ingin menghindari kerusakan kendaraan, sudah tersedia parkir di desa terdekat, serta ada jasa ojek, ataupun naik jeep pengantar, tarifnya super nego. Untuk wahana jembatan gantung, tarifnya sekitaran Rp50.000 saja. Mau foto, juga ada fotografer, yang siap mengambil gambar dari sudut yang paling berbahaya, tarifnya standar. Silahkan bagi kalian yang ingin berkunjung ke Pulau Timang, siapkan dana saja, serta siap mental menghadapi deburan ombak besar di Pantai Timang.
Oke guys, demikian tadi video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga ada manfaatnya dan berguna untuk referensi jika mau berkunjung ke Pantai Timang dan Pulau Timang. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam petualangan. Yuk